Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ila yaumiddin, amma ba'd. Para pemirsa televisi Republik Indonesia yang berbahagia, alhamdulillah kita pada kesempatan kali ini kita bisa bersama-sama menjelang berbuka puasa ini. Mudah-mudahan semuanya sehat, semuanya mendapatkan rahmat, dan semuanya akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, marilah kita bersama-sama selalu meningkatkan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita sudah memasuki di bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan betul momentum Ramadan kali ini, kita gunakan sebaik-baiknya untuk meningkatkan diri, untuk mencoba bagaimana kita menyadarkan diri atas kehadiran bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan semuanya bisa menjalankan dengan baik, dan mudah-mudahan di akhir bulan Ramadan nanti kita menjadi insan yang sempurna, insan yang mampu menjalankan apa yang menjadi perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan insan yang bisa menghindarkan diri dari segala bentuk larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sebagaimana dan hakikat dari nilai-nilai ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa harus bisa menyadarkan diri secara totalitas. Jadi tidak hanya puasa itu hadir di tengah-tengah kita kemudian kita abaikan, tetapi kita harus mampu memanfaatkan kehadiran puasa secara totalitas. Jadi totalitas itu antara batiniah dan lahiriah kita maksimalkan. Jadi kita maksimalkan untuk kita berupaya untuk membentuk diri, membentuk pribadi-pribadi kita yang mampu untuk mengejawantahkan apa yang diperintahkan oleh Allah di dalam surat Al-Baqarah 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jelaslah kita bahwa perintah Allah di akhir ayat ini adalah la'allakum tattaqun. Tentu puasa harus mampu menghantarkan kita untuk menjadi pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tanpa itu kita akan sia-sia, karena puasa dibentuk, dikonstruksi oleh Allah supaya kita menjadi insan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya kita di akhirnya nanti kita mampu berkolaborasi dengan diri kita sendiri. Berkolaborasi dengan diri kita sendiri, itu artinya bahwa yang bisa menentukan sukses tidaknya manusia itu di dalam berpuasa itu tidak hanya pada orang lain tetapi pada diri sendiri. Jadi bagaimana kita berkolaborasi menata batiniah kita, menata amalan-amalan kita yang bisa menghantarkan membentuk pribadi kita ke dalam nilai-nilai ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ketakwaan di dalam puasa ini yang nanti akan menjadi indikasi dan indikator dari apa yang telah kita laksanakan selama bulan suci Ramadan.
Satu contoh misalnya, kalau kita berkolaborasi dengan hati kita harus secara totalitas kita pasrahkan secara ketawaduan dan ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak nilai-nilai tauhidiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nilai-nilai sedekah. Nilai-nilai sedekah itu adalah nilai-nilai yang bersifat sosial. Pada saat kita di bulan suci Ramadan, kita disuruh untuk memperbanyak zikir, istighfar. Itu artinya bahwa itu batiniah kita secara totalitas dihadapkan pada sebuah kenyataan hidup bahwa manusia kadang selama 11 bulan itu lupakan kehidupan hakikinya, bahwa manusia di dalam hidup ini ada penghambaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala. Tentu puasa harus bisa mengembalikan dan merefleksikan kembali bahwa insan yang sempurna, insan yang bertakwa itu adalah insan yang mampu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada saat kita puasa, kita harus hati kita itu merasa intervensi oleh Allah terus. Jadi terdetek oleh Allah terus. Itu bagaimana? Maka sifat murqobah, istilahnya murqobah itu bagaimana kehidupan kita itu selalu dikawal oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kadang kita lupa selama 11 bulan itu hanya ingat pada duniawi. Jadi tidak pernah ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Tentu kehadiran puasa harus bisa mengembalikan bagaimana manusia mengembalikan hakikat kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi pribadi-pribadi yang mampu mengendalikan diri, yang mampu untuk menghantarkan batiniah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada saat kita di bulan suci Ramadan, misalkan kita memperbanyak dengan sholat malam kita, sholatul lail, itu bisa sholat taraweh, bisa juga dengan sholat tahajud, bisa juga dengan sholat hajat, bisa juga dengan sholat tasbih dan sebagainya. Itu di dalam rangka bagaimana manusia sebenarnya kehidupan kita dikembalikan pada hakikat penghambaan diri manusia sebagai hamba Tuhan, hamba Allah, yang itu pada suatu saat kita juga akan dijemput, suatu saat tanpa ada kompromi dan konfirmasi terlebih dahulu. Oleh karena itu, para pemirsa televisi sekalian, pada kesempatan kali ini kita menghadirkan Ramadan harus bisa menjelma sebagai pondasi kita, membentuk pribadi kita yang bisa mengembalikan pada hakikat kefitrahan kita. Pada saat kita dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dalam keadaan suci, tapi kalau bisa kita jangan terus-menerus untuk mengotori diri. Hadirnya Ramadan dalam setiap tahun pasti itu mengingatkan pada kita bahwa di bagian-bagian tertentu yang pernah kita lakukan itu pada hakikatnya ada sebuah kesalahan-kesalahan yang pernah kita tinggalkan, yang tidak pernah kita kontrol dan tidak pernah kita mintakan ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Maka kehadiran Ramadan ini kita juga harus mampu mengoreksi pada pribadi-pribadi kita, antara hubungan antara manusia dengan Tuhannya itu untuk diperbaiki, supaya bagaimana hubungan kita antara kita sebagai hamba manusia dan dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan kita. Yang kedua, hubungan sosial kita dengan manusia itu tidak terlepas dari apa yang menjadi konstruksi di bulan suci Ramadan itu. Maka bulan suci Ramadan konstruksinya kita adalah untuk juga memperbaiki hubungan sosial, solidaritas kita terhadap tetangga kita, terhadap orang lain. Ini yang digambarkan bahwa pada saat bulan suci Ramadan kita dirangsang oleh nilai-nilai ibadah kita. Jadi sedekah kita itu dirangsang, kalau awalnya kita hanya 10
lipat 10, tapi pada saat bulan suci Ramadan pahalanya itu dilipatkan 70 bahkan sampai 700. Ini menggambarkan bahwa manusia harus bisa memperbaiki hubungan sosial kita dengan yang lainnya. Ini artinya bahwa pada saat Ramadan tidak hanya membentuk nilai-nilai kebaikan antara individu dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi bagaimana hubungan sosial kita antara individu dengan makhluk yang lainnya ataupun manusia itu diperbaiki. Kalau pada saat sebelum Ramadan kita belum sempat untuk bersedekah, di saat bulan Ramadan inilah kita diketuk bagaimana kita bisa lebih mudah, lebih ringan dan diringankan oleh Allah, mudah-mudahan itu semuanya. Itu karena ada nilai-nilai pesan-pesan Ramadan yang dibawa pada saat seperti ini. Oleh karena itu bagi kita semuanya, Bapak dan Ibu sekalian, supaya kita lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian memperbaiki hubungan sosial kita, tentu kita harus berupaya. Jadi tidak hanya punya niat tetapi berupaya. Di masjid-masjid terdekat banyak yang memberikan kesempatan bagi kita semuanya. Kesempatan takjil, kesempatan untuk bersedekah lainnya. Dan pada saatnya nanti kita juga diketuk untuk mengeluarkan zakat yang sebagian harta dari kita itu yang kita miliki, yang itu sudah memenuhi nisabnya, kita diketuk supaya untuk mengeluarkan zakat dan sebagainya. Ini adalah sebuah rangkaian kehidupan di bulan suci Ramadan, baik itu hablum minallah wa hablum minan nas. Tentu ini tidak hanya sekedar konsepsi saja, tetapi ini harus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari kita, supaya pribadi kita menjadi pribadi yang unggul, pribadi yang sempurna, pribadi yang tangguh, pribadi yang mampu berhadapan dengan sebuah kenyataan bahwa kenyataan kita adalah makhluk, sebenarnya kita itu sebenarnya makhluk yang sangat lemah di hadapan Allah. Kuat itu karena kita pernah dan mendapatkan asumsi ritualitas dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi manakala manusia itu tidak ada kekuatan dari Allah, tentu kita sebagai makhluk adalah makhluk yang tidak berdaya. Tentu semuanya Bapak dan Ibu sekalian, para pemirsa televisi Republik Indonesia, di bulan suci Ramadan kita harus benar-benar berupaya. Bagaimana membentuk pribadi yang takwa itu harus kita upayakan. Bukan hal yang kita sia-siakan, tetapi kita harus totalitas. Baik kita nanti di 10 hari pertama harus mampu melewati itu semuanya dengan proses yang sangat dinamis. Ada kalanya kita kadang diuji oleh kemalasan dan kemalasan kita bersama-sama untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih semuanya. Untuk mendapatkan ketakwaan kepada Allah, tentu kita harus berupaya yang sebaik-baiknya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam.